Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku dengan topik Statistik dan Sensus Pertanian 2023. Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS ini merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan, secara formal, nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Dan telah hadir bersama saya di studio Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Barat. Selamat pagi Ibu Sartika Yuliani Siregar, SST M Stat. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Novi. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya, dan tetap semangat. Ya Bu, di sini kami ingin mengetahui tentang sensus pertanian tahun 2023, khususnya untuk Kabupaten Tulang Barat dan masyarakat selingkungannya ya. Di sini kita harus mengetahui Bu bahwa Badan Pusat Statistik ini merupakan lembaga yang lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sebenarnya tugas dari BPS itu sendiri apa, Bu? Ya. Baik. Terima kasih Mbak Novi, kita diundang di podcast hari ini. Ya, jadi tugas dan fungsi BPS ya, tugasnya BPS itu secara perundang-undangan di peraturan Presiden ya nomor 86 tahun 2007 ya, bahwa Badan Pusat Statistik itu mempunyai tugas pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan di bidang statistik sesuai aturan perundang-undangan ya, yang tertera di tadi yang sudah disampaikan Mbak Novi di Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997. Nah, fungsinya sendiri adalah diantaranya melakukan kegiatan statistik, kemudian melakukan koordinasi dan penyelenggaraan statistik di pemerintahan, baik di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Makanya kenapa BPS itu ada di semua tingkatan tingkatan jenjang itu ya, di pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi di seluruh kabupaten kota semua ada BPS kabupatennya, BPS kabupaten kotanya, sehingga bisa menyelenggarakan statistik di setiap wilayah itu. Gitu. Iya. Baik, itu tadi fungsi dan sebenarnya apa tugas dari BPS ya Bu ya. Dan sebenarnya statistik itu sendiri apa Bu? Dan dari jenis statistik itu sendiri, dan seberapa penting Bu sebenarnya statistik bagi kita semua ini, masyarakat ini? Oke, jadi statistik itu kita melakukan pengumpulan data, kemudian kita analisis, kemudian sampai pada tahapan kita melakukan penyajian data. Gitu. Jadi statistik itu tidak berhenti hanya di pengumpulan datanya saja, atau tidak berhenti di analisis datanya aja, tapi sampai dengan orang bisa melihat, masyarakat bisa melihat, oh ini data yang dihasilkan gitu. Nah, itulah yang data statistik yang kita harapkan bisa dihasilkan. Gitu. Kemudian macam-macamnya statistik itu ada berapa? Statistik itu ada 3 ya. Ada statistik dasar, ada statistik sektoral, kemudian ada statistik khusus. Nah, statistik dasar inilah yang menjadi tugas dan fungsi utama dari BPS. Jadi di dalam tugasnya, di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, kita punya tugas menyediakan data statistik dasar ya, baik itu melalui mekanisme sensus maupun mekanisme survei gitu ya. Kemudian ada statistik sektoral.
Nah, yang ini saat ini sedang kami upayakan terus bagaimana kami meningkatkan statistik sektoral di Tulang Bawang Barat. Ya, apa itu statistik sektoral? Ya, statistik sektoral itu bagaimana setiap OPD, setiap instansi di sebuah wilayah itu mampu melaksanakan kegiatan statistik mandiri sendiri, tentunya dengan konsultasi dan bimbingan dari BPS itu sendiri, BPS di wilayahnya. Nah, saat ini kita sedang lakukan gitu ya. Kemarin kita sudah lakukan terus upaya-upaya pembinaan kepada OPD-OPD di Tulang Bawang Barat ya. Di awal Juni kita sudah lakukan pembinaan ke sekitar 11 OPD ya, untuk bagaimana OPD-OPD ini mampu menghasilkan data statistik yang bisa dilihat oleh orang. Itu tadi yang statistik tadi. Nah, statistik itu kan supaya bisa dilihat oleh orang lain gitu ya, oleh orang banyak gitu, oleh masyarakat. Nah, selama ini kan tidak. Selama ini OPD hanya bisa selama ini OPD menghasilkan data udah hanya dimanfaatkan oleh OPD-nya itu. Nah, itu karena pemahamannya yang belum, maka kemudian kita lakukan pembinaan terus bahwa dengan dukungan dari Kominfo juga gitu ya, alhamdulillah kita bisa menghasilkan, walaupun sekarang lagi tahap develop ya, masih membangun, kita sedang merintis portal satu data Tulang Bawang Barat, sehingga nanti semua data dari dinas, OPD itu bisa kita sajikan di portal satu data tuh Bapak. Itu harapannya. Itu cita-cita kita ya. Jadi bukan cita-citanya BPS aja. Jadi cita-cita kita di Tulang Bawang Barat gitu ya. Nah, yang terakhir adalah statistik khusus. Nah, statistik khusus ini data yang dihasilkan oleh lembaga, misalnya kayak lembaga survei tuh yang kayak kalau lagi mau pemilu misalnya apa tuh kok jadi yang suka polling itu ya, lembaga-lembaga gitu ya, siapa presiden pilihan Anda. Nah, itu yang biasanya lembaga-lembaga survei lakukan. Nah, itu salah satunya statistik khusus yang seperti itu. Nah, jadi pembagian statistik itu ada 3 tadi, dasar, sektoral, dan khusus. Gitu. Berarti ini sangat penting ya Bu ya, bagi kita masyarakat tentunya ya. Dan seluruh OPD juga sebenarnya harus bisa mempelajari tentang ini, karena kita menyediakan juga ya Bu ya. Dan kerjasamanya antar OPD dan BPS itu sendiri. Jadi apa dengan OPD paham gitu ya, datanya itu bisa sesuai dengan standar gitu ya, bisa dibagi pakaikan dengan masyarakat gitu. Nah, jadi kita kemarin itu programnya adalah kita punya program yang namanya Si Gadis Tubaba. Apa itu? Si Gadis Tubaba. Saya termasuk yang berarti. Si Gadis Tubaba itu small group discussion Tulang Bawang Barat. Jadi yang kemarin sudah kami bentuk di 2 grup diskusi OPD itu, nanti terus berkelanjutan nih grupnya. Kan sekarang sudah dibentuk grup WhatsApp-nya. Jadi silakan semua OPD itu silakan bertanya tentang statistik apapun, baik statistik dasar maupun statistik sektoral tadi yang mereka hasilkan. Silakan tanya ke konsultan statistik kita yang pegawai BPS yang memang ditugaskan sebagai pembina statistik. Gitu. Oke, sangat menyediakan sekali ya gitu. Baik. Terbuka untuk umum dan masyarakat ya Bu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu berikut ini Bu. Baik tuh Bapakku, masih bersama saya Novi Ardianti dan masih ditemani Ibu Sartika ya Bu ya. Iya Bu, kita lanjutkan. Di sini untuk menghasilkan data statistik, ini seperti apa Bu mekanismenya? Ya, baik. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, bahwa kita punya tugas utama menghasilkan data sensus ya. Sensus itu, jadi kita mekanismenya begini, ada 2 ya, ada sensus dan survei. Kalau sensus itu dilakukan 3 kali ya, ada 3 sensus ya, ada 3 sensus. Yang pertama sensus penduduk di setiap tahun berakhiran 0, itu sensus penduduk.
Jadi kalau 2010, 2020, 2030 itu nanti namanya sensus penduduk. Oh, iya. Jadi diingat aja, kalau yang tahunnya 0 berarti sensus penduduk, semua penduduk akan didata. Tidak terkecuali gitu ya. Bahkan orang gila yang ODGJ kalau kita nyebutnya itu juga terdata gitu ya. Kemudian di tahun berakhiran 3 kita melakukan yang namanya sensus pertanian. Nah, ini tahun ini kan tahun berakhiran 3 ya. Jadi saat ini kita sedang melakukan yang namanya sensus pertanian. Tentunya sasarannya adalah rumah tangga pertanian. Kemudian yang satunya lagi adalah sensus ekonomi di setiap tahun berakhiran 6. Ya, jadi tahun 2016, 2026 nanti kita akan melakukan kembali sensus ekonomi. Tentunya sasarannya adalah semua pelaku usaha ekonomi ya, semua sektor pelaku usaha ekonomi. Nah, itu sensus. Kalau sensus berarti semua akan didata. Iya. Yang didata adalah populasi. Tidak ada yang terlewatkan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya survei. Jadi kalau survei ini didata melalui mekanisme pengambilan sampel. Ya, pengambilan sampel artinya kalau sampel tidak semua yang akan didata. Nah, biasanya teman-teman di lapangan, di masyarakat itu suka dikomplain nih sama masyarakat gitu. Ibu, saya kok nggak didata gitu. Padahal teman-teman di lapangan itu, teman-teman di masyarakat itu, di lingkungan itu sedang melakukan survei. Kalau survei memang tidak dilakukan pendataan kepada seluruh rumah, tapi hanya sampel-sampel saja. Jadi sebagian diambil untuk kemudian membaca populasi, ya. Jadi dari sebuah survei itu akan dibaca populasinya, dibaca keseluruhannya. Contoh misalnya begini, kita punya tugas melaksanakan yang namanya tugas utama itu kita melakukan yang namanya Susenas ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional, itu di setiap bulan Maret dan September. Kemudian ada lagi Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional, itu di setiap Februari dan Agustus. Nah, survei-survei ini merupakan survei wajib yang dilakukan oleh BPS untuk melihat indikator sosial ekonomi suatu wilayah gitu. Jadi kalau data-data indikator wilayah itu biasanya diambilnya dari data Susenas dan Sakernas. Ya, Susenas itu survei sosial ekonomi nasional dan Sakernas Angkatan Kerja. Nah, jadi dari kedua survei ini biasanya indikator utama akan dihasilkan untuk sebuah wilayah, padahal dari sampel. Nah, itu tadi dari sampel kemudian dilakukan analisis secara metodologinya dengan beberapa penimbang dan seterusnya. Nanti kemudian akan dibaca sebagai data populasi, misalnya data tulang bawang barat gitu. Nah, seperti itu jadinya. Jadi ada dua, ada sensus dan survei. Baik. Seperti itu. Dan hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS ini akan dipublikasikan ya Bu ya. Itu waktunya kapan dan dalam hal apa Bu statistik tersebut? Ya, jadi setiap survei gitu ya, setiap survei yang kita hasilkan biasanya kita publish di sebuah publikasi ya. Jadi ada beberapa publikasi yang memang kita hasilkan di setiap BPS Kabupaten Kota, termasuk BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat. Misalnya publikasi Tulang Bawang Barat dalam angka, itu ya, kita publish setiap bulan Februari. Ya, ini sangat dipakai oleh pemangku kepentingan karena ini merupakan kompilasi dari data BPS dikombin dengan data dari beberapa OPD gitu. Jadi ini gabungan, walaupun sekarang sudah sedikit ya data sektoralnya, data sekundernya, tapi data dari BPS-nya sudah terangkum di situ semua. Jadi sangat digunakan biasanya oleh pemangku-pemangku kepentingan. Kemudian ada lagi PDRB. Ya, PDRB itu produk domestik regional bruto Kabupaten Tulang Bawang Barat, itu biasanya kita juga publish sekitar bulan Maret dan April ya. Ini juga menjadi dasar pengambilan kebijakan kabupaten biasanya. Kemudian
publikasi wajib yang juga kita publish adalah kecamatan dalam angka. Ya, jadi kalau di Tulang Bawang Barat ini kan ada 9 kecamatan. Biasanya kita di bulan 9 pada saat hari statistik nasional kita akan publish publikasi 9 kecamatan dalam angka Tulang Bawang Barat itu ya. Jadi ini semuanya akan kita publish di websitenya BPS Tulang Bawang Barat ya. Tulang Bawang Barat kap.bps.go.id. Silakan dicek. Iya, silakan sekalian promosi. Iya. Bisa lihat di bawah ini ya, Bu. Iya, boleh. Oke. Gitu. Dan data yang dihasilkan ini seperti apa saja, Bu? Data yang dihasilkan ya. Yang Jadi yang dipublikasikan itu kalau yang tadi itu kan data dari data analisis ya, data analisis. Kemudian kalau data survei yang tadi saya sebutkan, misalnya data Susenas itu nanti disajikannya sebagai data-data indikator gitu ya. Jadi sehingga pemangku kepentingan itu bisa melihat indikator misalnya kesejahteraan masyarakat seperti apa, kemudian IPM indeks pembangunan manusia di Tulang Bawang Barat seperti apa, itu bisa dilihat dari publikasi-publikasi itu. Nah, kalau data yang sensus, nah publikasinya nanti mengikuti standar nasional, karena kalau sensus itu kan harus seragam ya, karena dilaksanakannya kan serentak di seluruh Indonesia, maka publikasinya pun biasanya publikasi serentak yang akan dipublish di website kabupaten kota, tapi dengan isian yang terstandar dari nasional, itu dari BPS RI biasanya. Oke, baik. Oke, Bu, kita lanjut ke sensus pertanian ya, Bu ya. Yang tahun ini BPS ini akan kembali menyelenggarakan sensus pertanian yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ya, Bu ya. Itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Ya. Baik, jadi di tahun 2023 ini kita melaksanakan sensus pertanian yang ke-7 ya, selama dalam sejarah di Indonesia ya, karena dimulai dari tahun 1963. Jadi ini tahun yang ke-7 kita menyelenggarakan sensus pertanian 2023. Sensus ini standarnya adalah standar internasional, sehingga nanti data dari sensus pertanian itu bisa terbandingkan antar negara gitu ya. Jadi tidak lokal gitu ya, tidak hanya data Indonesia saja, tapi nanti bisa terbandingannya bisa antar negara. Jadi sensus pertanian ini kita laksanakan di bulan Juni sampai dengan Juli, sampai dengan bulan depan. Selama 2 bulan di pelaksanaan lapangannya. Jadi teman-teman petugas sebanyak 281 sedang kita terjunkan di lapangan ya, karena kalau udah sensus itu kita tidak bisa mengharapkan hanya dari pegawai stat BPS Tulang Bawang Barat doang yang hanya 20 orang gitu. Jadi pasti kita akan merekrut petugas-petugas lapangan ya, mitra-mitra statistik kita menyebutnya, dari seluruh TIUH se-Tulang Bawang Barat untuk kemudian melakukan pendataan sensus pertanian 2023. Ya. Kemudian cakupannya adalah seluruh keluarga tani ya, keluarga yang mengusahakan ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang didata adalah keluarga yang mengusahakan usaha pertanian gitu. Jadi kalau yang keluarganya hanya berusaha dengan hanya bekerja sebagai buruh tani, tidak mengusahakan, tidak bekerja atau mengelola ya, mengelola lah kalau kita bahasanya, mengelola usaha pertanian, dan dia tidak didata gitu ya. Kalau pure dia hanya buruh tani saja gitu. Nah, cakupannya apa saja yang termasuk pertanian? Di dalamnya ada pertanian tanaman pangan yang kayak beras, singkong, jagung gitu ya, jagung gitu ya. Kemudian ada hortikultura, buah-buahan, sayuran. Kemudian perkebunan, kalau di tempat kita karet, gitu ya, sawit. Kemudian perikanan, ya. Jadi kalau yang kolam, kemudian yang dia usahanya kerjaannya mancing kan ada ya,
di antara warga kita tuh yang mancing di sungai-sungai itu, yang memang, tapi memang pekerjaannya begitu, itu tuh termasuk gitu ya. Asal hasilnya dijual. Iya. Gitu ya. Kemudian ada peternakan. Peternakan juga termasuk, yang sapi, kambing gitu ya, itu termasuk di dalam pendataan ini. Kemudian kehutanan ya. Kehutanan juga masuk di dalam pendataan ini. Misalnya kayak pohon sengon yang kayak gitu ya, pohon jati, nah itu termasuk di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah jasa pertanian. Jadi jasa pertanian di sini bukan buruh jasa pertanian, tapi orang-orang yang mengusahakan edet misalnya ya, atau traktor gitu, Iya. atau biasanya sekarang itu udah lebih canggih lagi, panen kan pakai alat pemanenan Iya. ya, yang punya itu. Nah, itu termasuk yang namanya usaha jasa pertanian. Nah, itu. Jadi cakupan sensus pertanian 2023 saat ini 7 cakupan tadi, 7 usaha subsektor pertanian. Nah, semakin berjalannya waktu ya, tentunya mekanisme dan pendataan sensus pertanian mengalami perubahan dari 10 tahun ke 10 tahun berikutnya itu mengalami perubahan. Kalau dulu masih tidak ada bukti bahwa teman-teman memang ke lapangan seperti itu ya. Jadi BPS sering dikatakan tugasnya nggak ke lapangan tuh, saya nggak pernah merasa didata seperti itu. Itu statement seperti itu sering muncul kalau sebelumnya. Tapi kalau di pendataan saat ini itu seharusnya sudah tidak ada lagi, karena teman-teman petugas di lapangan itu sudah harus melakukan tagging, atau tagging itu namanya pengambilan titik. Iya. Ya, pengambilan titik di rumah warga. Jadi mereka memang harus datang ke rumah-rumah warga tersebut. Jadi seharusnya statement yang saya tidak pernah merasa didatengin petugas, nah seharusnya saat ini statement itu sudah tidak ada lagi. Gitu ya, karena memang terus terang memang kan petugas kita itu kan memang mitra ya, bukan pegawai yang terikat. Maksudnya terikat itu dalam artian memang pegawai BPS, walaupun mereka terikat kontrak gitu ya, terikat kontrak, tapi kan memang secara nalurinya mereka memang petugas yang hanya kami kontrak gitu ya. Jadi mereka akan bekerjanya ya benar-benar sungguh-sungguh, itu saat ini bisa ditunjukkan dengan seperti itu gitu ya. Mereka harus melakukan tagging atau melakukan pengambilan titik di rumah warga atau di rumah responden, kita menyebutnya. Oke, itu tadi berarti sasaran pendataan dari sensus pertanian, dan masyarakat juga harus tahu ya Bu ya, bahwa adanya perbedaan sensus dengan survei tadi ya Bu ya, bukan tidak mendatangi masyarakat, tapi memang ada penilaian yang beda-beda ya Bu ya. Baik. Nah, itu tadi dari sensus pertanian, penjelasan dari Ibu Sartika sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Masih banyak sebenarnya Bu yang ingin saya tanyakan, tapi kita sudah di penghujung waktu ya Bu ya. Kita sudah di penghujung waktu dan cukup diakhiri hari ini. Semoga kita masih bisa bertemu dan masih bisa berbincang lagi, dan semoga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Dan terus saksikan juga Tubabaku, program Dialektika, dialog interaktif Tubabaku, dan mungkin ada promosi untuk masyarakat. Dan closing statement dari Ibu Sartika, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Novi. Sedikit yang ingin saya sampaikan untuk seluruh OPD, tadi ada 2 hal ya. Untuk seluruh OPD, kita sedang menggiatkan pembinaan statistik sektoral. Silahkan, kami terbuka menerima konsultasi untuk dibina, untuk melakukan kegiatan statistik sektoral di instansinya atau di OPD-nya. Kita akan membantu dan bisa menggunakan sarana Si Gadis Tubaba ya, small group discussion yang sudah dibentuk untuk grup-grup yang telah dibentuk sebelumnya, dan kita sudah rencanakan akan membentuk 2 grup lagi untuk 2 grup OPD berikutnya. Nah, nantikan grup OPD mana saja yang nantinya akan kami undang untuk kita bina di dalam small group discussion berikutnya. Kemudian untuk seluruh masyarakat, mohon dukungannya, partisipasinya,
kepada BPS Tulang Bawang Barat khususnya dan BPS RI secara umum untuk mendukung kegiatan sensus pertanian 2023. Berikan jawaban dengan jujur, dengan benar, apa adanya, tidak ada yang ditutupi, karena apa yang kami lakukan tidak ada kaitannya dengan pajak, tidak ada kaitannya dengan apapun. Murni data ini untuk pengambilan kebijakan pertanian untuk 10 tahun ke depan. Ya. Jadi panjang masanya, sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa memberikan, masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya ya, bisa memberikan data yang seakurat mungkin kepada petugas kami yang datang. Jangan takut sama petugas yang datang, karena mereka sudah dibekali dengan surat tugas ya, untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya, seapa adanya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi closing statement dari Ibu Sartika, dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio kami, dan saya Novi Ardianti mohon maaf apabila ada kesalahan, pamit undur diri. Tetap saksikan Dialektika setiap hari Senin dan Rabu, Selasa dan Kamis maksud saya, di program Studio Tubabaku. Dan terima kasih juga untuk tim yang bertugas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.